Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi sama pikiran kita pas kita jadi bagian dari kerumunan massa? Nah, di tahun 1895, seorang pria bernama Gustav Le Bon nulis buku yang nyoba ngejawab persis pertanyaan itu. Bukunya, The Crowd atau Kerumunan, jadi semacam panduan dasar yang jujur aja kontroversial buat memahami perilaku kelompok. Dan hari ini kita akan bedah tuntas isinya. Coba dibayangin, ini lebih dari 100 tahun yang lalu loh. Le Bon ngeluarin sebuah ramalan yang berani banget. Dia bilang kalau dunia ini lagi masuk ke zaman kerumunan. Pernyataan inilah yang bikin bukunya jadi begitu revolusioner dan terus terang kedengarannya agak bikin merinding juga. Jadi pertanyaannya kan gini, apa sih yang sebenarnya dia lihat? Dari sudut pandang abad ke-19, belum ada internet, belum ada media sosial, gimana ceritanya dia bisa ngeramalin pergeseran kekuatan sebesar ini? Sebuah pergeseran yang gemanya bisa dibilang malah makin kencang kedengarannya sampai hari ini. Le Bon memulai analisisnya dengan ngeliat dunia di sekitarnya. Dia lihat pilar-pilar lama masyarakat kayak agama, kerajaan, tradisi, itu lagi pada runtuh. Dan di tengah puing-puing itu dia ngelihat sesuatu yang baru dan kuat banget muncul buat menggantikannya. Sebuah kekuatan yang nggak bisa dihentikan. Nah, disinilah letak perubahan besarnya. Kata Le Bon, sejarah itu udah nggak lagi digerakin sama keputusan sadar individu-individu yang rasional. Udah bukan zamannya. Sebaliknya, mesin peradaban sekarang itu ditenagai sama dorongan bawah sadar dari massa. Coba deh bayangin betapa radikalnya ide ini pada masanya. Oke, jadi kalau kerumunan ini adalah kekuatan baru, pertanyaan selanjutnya kan apa yang terjadi sama kita pas kita gabung di dalamnya? Nah, disinilah kita masuk ke jantung teorinya Le Bon, sebuah konsep yang dia sebut pikiran kolektif. Le Bon negesin kalau ini tuh bukan cuma sekumpulan orang di satu tempat ya. Ini sesuatu yang beda banget. Sebuah entitas psikologis yang baru. Waktu Anda jadi bagian dari kerumunan psikologis, kepribadian sadar Anda, semua yang bikin Anda jadi Anda, itu seolah-olah lenyap. Digantiin sama sesuatu yang dia sebut pikiran kolektif. Transformasi yang digambarin Le Bon ini benar-benar mengejutkan. Pas kita sendirian, kita ini individu yang rasional dan beradab. Tapi begitu masuk kerumunan, individu yang sama bisa berubah jadi impulsif, barbar, dan bertindak murni pakai naluri. Le Bon bahkan bilang terang-terangan kalau kita itu seolah turun beberapa anak tangga peradaban begitu jadi bagian dari kerumunan. Ini dia ciri-ciri utamanya pikiran kerumunan. Mereka bertindak tanpa mikir, gampang banget percaya apa aja, ngelihat dunia cuma hitam putih, dan ngerasa nggak terkalahkan. Nah, dalam analogi yang kontroversial pada masanya, Le Bon ngebandingin sifat-sifat ini dengan apa yang dia lihat pada wanita, orang-orang liar, dan anak-anak. Le Bon ini nggak cuma berteori loh, dia juga ngasih contoh nyata buat ngebuktiin argumennya. Salah satu yang paling menarik adalah sebuah kisah sejarah yang nunjukin dengan sempurna betapa gampangnya sebuah kerumunan itu ketipu, ya sama imajinasi mereka sendiri. Coba bayangin suasananya. Di tengah lautan luas, panas terik. Satu teriakan dari menara pengawas dan tiba-tiba seluruh kru kapal dari pelaut biasa sampai perwira paling senior ngelihat hal yang sama persis. Sebuah rakit penuh orang yang lagi lambaikan tangan minta tolong. Halusinasi kolektif pun dimulai. Sugestinya jadi makin kuat. Mereka nggak cuma ngeliat, tapi sekarang mereka juga dengar suara-suara orang minta tolong. Ini nunjukin betapa nyatanya halusinasi itu buat para kru. Mereka benar-benar percaya kalau mereka lagi dalam misi penyelamatan. Dan inilah puncaknya. Realita yang membosankan menghancurkan imajinasi kolektif mereka. Apa yang mereka kira rakit penuh manusia ternyata cuma tumpukan dahan pohon. Dan ini benar-benar nunjukin poin Le Bon. Kerumunan itu hampir nggak bisa bedain mana yang subjektif dan mana yang objektif. Oke, sekarang kita udah paham betapa irasional dan impulsifnya sebuah kerumunan. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngendaliinnya? Nah, Le Bon mendedikasikan sebagian besar bukunya untuk ngejawab ini, yang bisa kita sebut semacam buku panduan buat pemimpin. Le Bon bilang, pemimpin kerumunan itu bukanlah seorang intelektual atau filsuf. Mereka itu orang-orang yang bertindak, punya keyakinan yang kuat banget dan kemauan yang keras. Mereka nggak perlu benar, yang penting mereka harus yakin seyakin-yakinnya. Ini dia 3 langkah simpel tapi ampuh banget buat nanemin sebuah ide kepikiran kerumunan. Pertama, afirmasi. Nyatain aja sesuatu secara sederhana, nggak usah pakai bukti. Kedua, repetisi. Ulangin terus-menerus pernyataan yang sama sampai itu diterima sebagai kebenaran. Ketiga, kontaminasi.
Biarin idenya nyebar kayak virus dari satu orang ke orang lain sampai jadi opini umum. Ini proses yang disengaja dan metodis. Tapi, di atas segalanya, ada satu alat yang Le Bon anggap paling kuat, gengsi atau prestige. Ini semacam kekuatan misterius yang bisa melumpuhkan kemampuan berpikir kritis kita. Jadi, waktu kita berhadapan dengan gengsi, kita nggak lagi banyak nanya. Kita cuma bisa kagum dan patuh. Contoh paling pas dari Le Bon adalah Napoleon. Dia punya gengsi pribadi yang begitu besar, sampai-sampai para jenderalnya yang paling tangguh pun gemetar di hadapannya. Kekuatan ini udah hampir kayak sihir, yang bikin dia bisa memegang kendali mutlak. Mungkin Anda mikir, ini kan cuma teori abad ke-19, apa hubungannya sama kita sekarang? Eits, jangan salah, ternyata ini mungkin jauh lebih relevan dari yang kita kira. Yuk, kita lihat kenapa buku yang ditulis lebih dari seabad lalu ini masih penting banget hari ini. Coba deh lihat gimana Le Bon nerapin teorinya ke institusi nyata kayak juri di pengadilan. Dia bilang kalau dewan juri itu berfungsi kayak kerumunan sementara yang gampang banget disugesti. Mereka lebih gampang terpengaruh sama cerita emosional dan gengsi pengacara daripada sama argumen logis yang rumit. Dan ini dia peringatan utamanya buat Le Bon, satu-satunya cara supaya kita nggak jadi budak kerumunan adalah dengan memahaminya. Pengetahuan adalah langkah pertama dan terakhir supaya kita nggak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan massa yang impulsif ini. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Di zaman di mana opini publik dibentuk oleh algoritma dan gerombolan digital bisa ngehancurin reputasi dalam hitungan jam, jangan-jangan kita ini sebenarnya lagi hidup di puncak zaman kerumunan yang diramalkan Le Bon ya? Coba deh pikirkan.